Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul 4, yaitu implementasi desain database. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadil Abdillah Suyuti, NIM 2024 1010 243 dari kelas Sistem Basis Data D. Berikut merupakan IRD laboratorium. Tugas yang pertama yaitu implementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Kemudian yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key gunakan Barrett relationships, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Pada IRD laboratorium terdapat 11 tabel, yaitu jenis barang, 2 barang, 3 lab, 4 aslab, 5 kalab atau kepala lab, 6 kegiatan, 7 UKM, 8 peminjaman, 9 pengembalian, 10 kegiatan, 11 item peminjaman. Sebelum membuat IRD tersebut secara lengkap, pertama kita harus membuat database baru. Untuk membuat database baru, kita menggunakan query create database laboratorium seperti pada gambar. Selanjutnya kita membuat tabel baru, yaitu tabel jenis barang. Untuk membuat tabel jenis barang, kita harus memasukkan query create tabel jenis barang. Di sini tabel jenis barang berisi atribut jenis barang ID yang bertipe data small serial dan dijadikan primary key. Yang kedua, atribut nama jenis dengan tipe data varchar, ukuran 50 byte, not null, artinya tidak boleh kosong, dan unique, tidak boleh sama. Selanjutnya ada atribut keterangan dan tipe data teks seperti pada di gambar. Untuk menampilkan sebuah tabel yang telah dibuat, maka kita harus memasukkan query select bintang from nama tabel. Nama tabel di sini adalah jenis barang, maka select bintang from jenis barang, maka akan tampil tabel jenis barang. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu tabel barang. Di sini bisa kita lihat pada gambar. Tabel jenis barang memuat atribut yang pertama barang ID bertipe data small serial dan dijadikan primary key. Kemudian ada atribut nomor seri bertipe data varchar berukuran 50 byte dan not null, tidak boleh kosong. Kemudian unique, tidak boleh sama. Kemudian ada atribut deskripsi bertipe data teks, dan selanjutnya ada ID jenis barang bertipe data int dan not null, tidak boleh kosong. Kemudian ID lab integer dan not null, tidak boleh kosong. Seperti bisa kita lihat pada gambar, sudah saya tampilkan tabel yang sudah jadi pada tabel barang. Selanjutnya menambahkan foreign key pada tabel barang. Foreign key di sini berfungsi untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Di sini saya menghubungkan tabel barang dengan tabel lab. Pertama kita menuju tabel barang dengan memasukkan query alter tabel barang, kemudian add constraint lab ID foreign key ID lab reference lab ID. Nah, di sini kita membuat aturan bahwa atribut ID lab ini merujuk pada tabel lab dengan atribut lab ID. Di sini bisa menandakan bahwa sudah ada hubungan antara tabel barang dengan tabel lab. Kemudian yang kedua sama dengan yang pertama, namun kita menghubungkan tabel barang dengan tabel jenis barang seperti pada query di gambar. Selanjutnya ada 3 tabel lab. Dalam tabel lab ini memuat atribut lab ID dengan bertipe data small serial, primary key dan dijadikan primary key. Kemudian nama varchar, nama ini bertipe data varchar berukuran 50 byte dan not null, tidak boleh kosong. Kemudian ada atribut deskripsi bertipe data teks seperti pada gambar sudah saya tampilkan tabel lab. Kemudian ada tabel aslab. Tabel aslab memuat atribut yang pertama nim bertipe data varchar dengan ukuran 20 byte, not null, tidak boleh kosong, dan unique, tidak boleh sama. Kemudian nama dengan tipe data varchar ukuran 50 byte, not null, tidak boleh kosong. Kemudian ada nomor HP bertipe data varchar ukuran 20 byte,
not null dan unique, tidak boleh kosong dan tidak boleh sama. Kemudian ada slab ID bertipe data serial dan dijadikan primary key. Kemudian ada atribut ID lab tipe data integer dan not null, tidak boleh kosong, seperti yang sudah saya tampilkan pada gambar tabel aslab. Kemudian kita menambahkan foreign key pada tabel aslab. Di sini tabel aslab kita hubungkan dengan tabel lab, di mana atribut ID lab merujuk pada tabel lab dengan atribut lab ID. Selanjutnya ada tabel kepala lab. Pada tabel kepala lab ini memuat yang pertama atribut tanggal mulai bertipe data date dan tidak boleh kosong. Kemudian tanggal selesai bertipe data date. Kemudian ada status bertipe data char dengan ukuran 1 byte dan not null, tidak boleh kosong. Kemudian ID lab bertipe data integer, not null, tidak boleh kosong. Dan terakhir ada ID dosen bertipe data integer dan tidak boleh kosong, seperti yang sudah saya tampilkan pada gambar, merupakan tampilan tabel kepala lab. Kemudian kita menambahkan foreign key pada tabel kepala lab dengan menghubungkan tabel kepala lab dengan tabel lab. Kemudian yang kedua, tabel kepala lab dengan tabel dosen, seperti pada gambar. Untuk membuat foreign key bisa dilihat pada gambar query key-nya. Selanjutnya ada tabel kegiatan. Tabel kegiatan ini memuat atribut yang pertama ada nama kegiatan, tipe data varchar, ukuran 50 byte dan not null, unique, tidak boleh kosong dan tidak boleh sama. Kemudian ada keterangan bertipe data teks. Selanjutnya tanggal mulai bertipe data date dan not null, tidak boleh kosong. Kemudian ada tanggal selesai bertipe data date dan not null, tidak boleh kosong. Kemudian ada kegiatan ID bertipe data small serial. Kemudian ini dijadikan primary key pada tabel kegiatan. Kemudian ada ID UKM bertipe data integer dan not null, tidak boleh kosong. Kemudian ini saya tampilkan bentuk tabel kegiatan. Kemudian menambahkan foreign key pada tabel kegiatan. Di sini saya menghubungkan tabel kegiatan dengan tabel UKM, di mana atribut pada tabel kegiatan ID UKM ini merujuk pada tabel UKM dengan atribut UKM ID. Kemudian 7, tabel UKM. Tabel UKM ini memuat nama UKM dengan bertipe data varchar, ukuran 50 byte, not null dan unique, tidak boleh kosong dan tidak boleh sama. Untuk keterangan, kemudian keterangan bertipe data teks dan UKM ID bertipe data small serial dan dijadikan primary key, seperti yang sudah saya tampilkan pada gambar bentuk tabel UKM. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Untuk tabel peminjaman memuat yang pertama atribut tanggal pengajuan, tipe data date dan not null, tidak boleh kosong. Selanjutnya ada tanggal persetujuan bertipe data date, tanggal keluar barang bertipe data date, peminjaman ID bertipe data small serial dan dijadikan primary key pada tabel peminjaman. Kemudian ada ID kegiatan bertipe data integer dan not null, tidak boleh kosong. Selanjutnya ID aslab bertipe data integer dan not null, tidak boleh kosong. Seperti sudah saya tampilkan pada gambar bentuk tabel peminjaman. Selanjutnya menambahkan foreign key pada tabel peminjaman. Di sini saya menghubungkan tabel peminjaman dengan tabel aslab, di mana atribut ID aslab pada tabel peminjaman ini merujuk pada tabel aslab dengan atribut aslab ID. Selanjutnya ada pengembalian. Tabel pengembalian. Dalam tabel pengembalian ini memuat yang pertama ada atribut tanggal pengembalian, tipe data date, not null, tidak boleh kosong. Kemudian ada pengembalian ID, tipe data small serial dan juga di
dijadikan primary key. Kemudian ada ID aslab, tipe data integer, not null, tidak boleh kosong. Seperti sudah saya tampilkan pada gambar, bentuk tabel pengembalian. Selanjutnya saya menambahkan foreign key pada tabel pengembalian. Di sini saya menghubungkan tabel ID aslab, tabel pengembalian dengan tabel aslab, di mana atribut ID aslab merujuk pada tabel aslab dengan atribut aslab ID. Kemudian ada tabel dosen. Pada tabel dosen ini terdiri dari atribut yang pertama nama dengan tipe data varchar ukuran 50 byte dan not null, tidak boleh kosong. Kemudian ada nib tipe data varchar 20 byte, not null dan unique, tidak boleh kosong dan tidak boleh sama. Kemudian ada dosen ID tipe data serial dan dijadikan primary key. Sudah saya tampilkan pada gambar bentuk tabel dosen. Untuk yang terakhir ada item peminjaman. Di sini pada tabel item peminjaman berbeda dengan tabel yang lainnya. Pada tabel peminjaman ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3, di mana atribut pada tabel peminjaman dan barang dijadikan primary key pada tabel item peminjaman. Di sini yang diambil pada atribut barang adalah nomor seri. Nomor seri bertipe data varchar dengan ukuran 50 byte ini diambil dari tabel barang. Kemudian ID peminjaman bertipe data small serial ini diambil dari tabel peminjaman. Nah, kedua atribut ini dijadikan sebagai primary key pada tabel item peminjaman. Kemudian atribut yang ketiga ada kondisi barang saat keluar, tipe data teks dan not null, tidak boleh kosong. Kemudian ada kondisi barang saat kembali bertipe data teks. Selanjutnya ada ID barang dengan tipe data integer dan not null. Kemudian ID pengembalian bertipe data integer dan not null, tidak boleh kosong. Di sini saya sekaligus menambahkan aturan pada tabel item peminjaman ini dengan menghubungkan tabel item peminjaman dengan tabel pengembalian, dan juga menghubungkan tabel item peminjaman ini dengan tabel barang, di mana atribut item ID pengembalian ini merujuk pada tabel pengembalian dengan atribut pengembalian ID, dan untuk ID barang ini merujuk untuk atribut ID barang ini merujuk pada tabel barang, yaitu barang ID. Selanjutnya tugas yang kedua, isikan data untuk setiap tabel minimal 3 baris data. Yang pertama, masukkan data pada tabel jenis barang. Di sini saya memasukkan 3 data pada tabel jenis barang. Seperti bisa lihat pada di gambar. Yang pertama, jenis barang ID ini merupakan tipe data serial, jadi kita tidak perlu mengisikannya, otomatis terisi. Untuk nama jenis saya mengisikan yang pertama ada laptop, komputer, LCD proyektor, dan seperti pada di gambar. Untuk query sudah saya tampilkan pada di gambar. Selanjutnya kita memasukkan data pada tabel barang. Pada tabel barang saya memasukkan 3 data. Di sini barang ID merupakan tipe data serial, jadi kita tidak perlu mengisikannya. Untuk kita perlu mengisi pada atribut nomor seri, deskripsi, ID jenis barang, dan ID lab. Selanjutnya memasukkan data pada tabel lab. Di sini saya memasukkan 3 data pada tabel lab. Untuk lab ID ini tipe data serial sama seperti sebelumnya, jadi kita tidak perlu mengisi. Kita perlu mengisi untuk nama dan deskripsi saja. Di sini pada tabel deskripsi saya tidak memasukkan data karena deskripsi sendiri bertipe data teks, jadi boleh tidak diisi, tidak wajib untuk diisi. Jadi boleh kosong seperti itu. Namun ketika kita tidak mengisi tabel, kita harus memasukkan tanda petik 2 seperti pada di gambar agar tidak terjadi error. Selanjutnya kita memasukkan data pada tabel aslab. Pada tabel aslab saya memasukkan 3 data. Untuk
atribut ID aslab ID ini merupakan primary key dan bertipe data serial. Jadi kalau tipe data serial itu auto increment, kita tidak perlu mengisinya, jadi otomatis terisi seperti itu. Untuk tabel aslab ini kita hanya memasukkan pada atribut name, nama, nomor HP, dan ID lab seperti pada gambar. Selanjutnya kita memasukkan data pada tabel kepala lab. Pada tabel kepala lab ini kita memasukkan 3 data seperti pada di gambar. Selanjutnya kita memasukkan data pada tabel dosen. Pada tabel dosen ini kita memasukkan 3 data. Untuk dosen ID kita tidak perlu masukkan tidak perlu masukkan data karena dosen ID ini tipe datanya sama serial, jadi otomatis terisi. Jadi kita hanya menambahkan data pada tabel pada atribut nama dan juga NIP seperti pada di gambar. Untuk yang ketujuh, kita memasukkan data pada tabel peminjaman. Pada tabel peminjaman kita memasukkan 3 data. Untuk peminjaman ID, untuk atribut peminjaman ID kita tidak perlu mengisinya karena peminjaman ID bertipe data serial, jadi otomatis terisi. Halnya yang ke-8, kita memasukkan data pada tabel pengembalian. Pada tabel pengembalian kita masukkan 3 data. Untuk pengembalian ID ini otomatis terisi karena bertipe data serial. Untuk ID aslab kita hanya memasukkan tanggal pengembalian dan juga ID aslab seperti pada query bawah. Selanjutnya memasukkan data pada tabel kegiatan. Pada tabel kegiatan ini untuk kegiatan ID merupakan tipe data serial, jadi kita tidak perlu mengisi dan otomatis terisi. Untuk atribut keterangan ini kita tidak mengisi, sama seperti pada tabel deskripsi sebelumnya, karena tidak wajib untuk diisi seperti itu. Untuk yang 10, memasukkan data pada tabel UKM. Pada tabel UKM ini untuk UKM ID bertipe data serial, jadi kita tidak perlu mengisinya. Kita hanya perlu mengisi pada nama UKM, atribut nama UKM, dan atribut keterangan seperti pada query di bawah. Untuk yang 11, kita masukkan data pada tabel item peminjaman. Pada tabel item peminjaman ini kita memasukkan 3 data yang dijadikan primary key pada tabel item peminjaman ini adalah nomor seri dan juga ID peminjaman. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.